Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Haji Hamdan Hasan dari Kelurahan Slebar, dan di akhir ceramahnya nanti kita dapat tutup dengan doa. Kepada Bapak Haji Hamdan Hasan, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu sayyidina Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajalun fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aksiru similasatil ya'nil maut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, amma ba'du. Yang sama-sama terhormati Bapak Lurah Kelurahan Sebayan beserta seluruh jajaran aparatur pemerintahnya, ketua RT dan RW setempat. Yang saya hormati saudaraku pengurus masjid, imam, khatib, bila dan makharin, Kelurahan dan Sebayan, para bapak, para ibu, tokoh agama, tokoh adat, cerdik pandai, tokoh masyarakat, wabil khusus, keluarga dan keluarga besar ahli musibah. Dalam suasana duka yang sangat dalam ini, dan tentunya kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Kita sudah baca menghitung nikmat Allah yang ditunjukkan kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kepada kita selaku hambanya agar menjadi hamba yang pandai bersyukur atas apa yang kita terima. Malam ini kita sama-sama menyatakan duka yang sangat dalam atas meninggalnya salah satu keluarga kita yang sangat kita cintai, yakni almarhum Suherman bin Selamat Kiswoyo, yang alhamdulillah fardu kifayahnya telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan syariat Islam. Malam ini kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga seluruh amaliyah almarhum ketika di dunia kiranya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bermohon kepada Allah semoga seluruh dosa-dosanya, baik yang besar, yang kecil, bila sengaja ataupun yang tidak, yang sembunyi ataupun yang nyata, kiranya dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak henti-hentinya tersampaikan kepada Habibullah, kekasih Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbagi akhlak kita selaku umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, merupakan contoh suri tauladan yang patut kita contoh dalam keseharian kita, bagaimana cara menghadapi musibah yang baik sesuai dengan syariat Islam. Juga kita mendoakan keluarga besar yang ditinggalkan almarhum seorang istri tercinta, dua orang anak, Tino Lanang. Mudah-mudahan mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Sesungguhnya sesuatu yang bernyawa, apapun baik itu manusia, hewan, tumbuhan dan lain sebagainya, itu ada batas-batas waktunya. Kalaulah sampai berangkat dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini Bapak Ibu sekalian, kita memberikan berita gembira kepada keluarga besar ahli musibah dengan melaksanakan takziah. Takziah yang kita hadiri Bapak Ibu sekalian, pahalanya luar biasa besar. Kalau hadir di saat takziah hujan deras, maka pahala kita dapat 2 kirat, tapi bukan 2 kerat. Kalau 2 kerat pagi di sini bawah ada pesta. Kalau di hujan 1 kirat. Lakon daya tak korori kasih ya Rasul besar berapa 1 kirat itu sebesar Jabal Uhud. Nah kalau ibu lah pernah ke Jabal Uhud besar itu lalu nginap belum pagi itu berangkat. Di Arab Saudi itu setiap bukit Bapak Ibu sekalian ini Jabal sebutannya. Ada Jabal Uhud, Jabal Rahmah, Jabal Sur, Jabal Nur, tapi bukan Jabalan. Jabalan lain lagi. Tingginya sekitar 300 meter dan panjangnya sekitar 7,5 kilometer. Inilah pahala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan kepada kita, orang yang menghadiri takziah. Besar berarti sekalian. Pagi hadir lagi dapat pulang. Kebila ngambil ya mati kudai. Ya tidak dulu gila aku kendian atau aku kendian kepada yang. Artinya Bapak Ibu sekalian, luar biasa pahala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Artinya kalau ada keluarga tetangga yang dapat musibah, hujan-hujan dikit kita bidikan. Karena mengharapkan pahalanya tadi. Karena pahala inilah Ibu sekalian yang senantiasa akan ngantini kita, nemani kita di mana saja kita berada, setia dia. Bini belum dikatakan setia, laki itu pun. Ya kalau setia bini dengan laki, ngapa banyak sarak tu nak? Ngajuk pengadilan agama, sarak sampai sebulan, setahun. Bapak Ibu sekalian, jamaah takziah dan tasliyah rahimakumullah. Sebagaimana ayat yang dibacakan oleh qori kita tadi yang sangat merdu. Aku lagi tadi kelak berpegau dengar. Jadi bulan ini ada lomba MTQ, boleh daftar itu. Dia itu PRT. Di Kabupaten Seloma merupakan tuan rumah ya. Jadi 9 kabupaten kota. Walan nabluwalakum bisa'imil khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Hafal galau gitu ayat ini bagi yang hafal. Tapi kalau dangdut ini baca galau. Apa kata Allah? Kami akan menguji sebagian ujian yang Allah berikan ujian kepada kita pada saat ini Bapak Ibu sekalian. Ini berupa ujian sebagian sampai sebagian. Sebagiannya keluar di akhirat. Kelaparan, kehausan, kekerongan buah-buahan, dan ujian yang paling besar bagi kita manusia yang lemah ini adalah nyawa, ampus. Inilah yang terjadi pada keluarga kita. Ya, bapak kita Suherman dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memanglah sampai janjinya.
Karena sesungguhnya manusia jadi alam asal lalu berada di alam rahim. 4 bulan 10 hari malaikat Mikail mencatat Bapak Ibu sekalian 4 ketentuan kepada kita calon manusia ni kalau. Kabar kalau Suherman ni kalau masuk kita umur 51 berangkat meninggal sembahyang. Siap. Nerimo. Inilah janji, inilah kontrak. Mungkin pakai meterai 10.000, kira-kira wow. Sama kalau kita bersulungan malam ni pun, tunggu garau situ. Dan nunggu jadi anggota dewan. Jangan caleg ni dong, mana? Lagi caleg lebih tentu. Artinya Bapak Ibu sekalian, ini merupakan janji almarhum dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan keluarganya ditinggalkan, itulah sanggup menerima daripada ujian itu. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menunjuk ke suatu ujian musibah di luar kemampuan. La yukallahu nafsan illa usaha laha maktasabat wa la maktasabat. Bapak Ibu sekalian, jemaah tasya dan tasliah rahimakumullah. Qulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Katakan apabila kamu mengucapkan dia jadi Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala wa basyiri sabirin. Kata Allah, malaikat, jangan kau tinggalkan guma ali musibah itu. Inai anao inai binio. Lokmano dia nerima musibah itu. Apakah mungkin cabi-cabi kemakaian misalkan nendang batang pisang, niji-niji batang sawit misalnya. Dan laporkan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan dilaporkan oleh malaikat kepada Allah, tenang ya Allah, sabar, nerima, ikhlas nianan, ridho atas ketentuanmu ya Allah. Apa kata Allah Bapak Ibu sekalian? Kalau itu buatkan dia rumah di surga, beri nama Baitul Ham. Ini rumah pujian yang diperuntukkan kepada orang yang sabar. Di sabar ini, Ibu sekalian, murahnya kita ucapkan, tapi aplikasinya 3 gelas ini 3 jam deh. Aw. Ya enggak 3 jam. Dapat suam tinggal kapan balik kado je. Aw. Sampai mana tadi? Sampai sabar ya. Jadi kalimat sabar ini hal yang mudah kita ucapkan, tapi aplikasinya sangatlah berat Bapak Ibu sekalian. Seorang bini, dia nak sabar dengan bapak anak. Beliau baik itu tenang. Begitu juga yang dilaksanakan Nabi kita Muhammad SAW, Bapak Ibu sekalian, ketika dia berjalan tidak ke masjid jadi gumaho, karena gumah di Arab Saudi itu kan banyak tinggi dan pucuk batu. Jadi waktu lalu Nabi kita diludahi. Jadi orang jemu Quraisy dari Nabi kita. Apa kata Rasul? Alhamdulillah. Itu soalnya maju berjalan lagi. Pas pagi dicungakkan lagi dayo nih. Diludahi lagi. Alhamdulillah. Kalau kita lemah kira-kira. Turun kapal melanang, beliau kena ke bau. Pas hari ketiga sekalian dicungakkan lagi dari Nabi kita. Ngapu ini udah bulan diludahi lagi ini ya je. Jadi kata tetangga, wahai Rasul, bagi ini beliau itu dalam bidapan sangat. Dalam aku ini 2 bulan meludahi lagi. Orang yang pertama datang menjenguk Bapak Ibu sekalian adalah Nabi kita Muhammad SAW. Padahal dia dizalimi, diludahi, dan dia yang orang pertama mendatangi. Itulah akhlak Rasul, dia sabar.
Gamaluan demokrasi itu akhirnya dia menyatakan pembacaan syahadat masuk Islam. Ini contoh. Dan di samping itu juga orang yang senantiasa mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya mendapat rumah di surga, diberi nama Baitul Ham, juga Allah Subhanahu wa taala anjurkan selawat kepada keluarga almarhum ini. Selawat itu apa? Adalah pengampunan. Jadi ibu sekalian, banyaklah baca selawat supaya dosa itu diampuni. Dan nyesah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kata menyesah. Celano bersiah dapat pahala. Datang bapak nanti dia kulungan bukan tinggal kulah sini bukan. Aku ni berselawat. Karena orang yang senantiasa menyebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di akhir itulah Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan syafaat, pertolongan. Dia jadi Nabi kita. Jadi keluhan Rasul itu ini mau misalkan Maulana keluar Maulana ini sebelah dia Ustaz Glenn, Maulana SPD itu suka penggemar dangdut atau jadi kalau kita yang akhir itu Bapak Ibu sekalian, beda antara orang Nasrani dan Muslim ada bekas air sembahyang. Inna Allah yaumil akhir khurun muhajalun min asaril wudu. Sesungguhnya umatku keluar di yaumil akhir akan ditandai bekas-bekas air sembahyang kepada dirinya. Ini yang membedakan kita. Ini umatku, ini bukan. Ini umatku, ini bukan. Itu bagian galak ngambil air sembahyang. Kalau ibu-ibu adik-adik di muka ni dia pernah tinggal rasanya. Tahu. Bapak sekalian yang maha taziah dan taziah rahimakum Allah, dinjuk selawat, dinjuk ketenangan, yang payung kasih sayang jadi Allah Subhanahu wa taala kepada keluarga yang ditinggalkan, dan dinjuk petunjuk tadi sedang kalut, sedang pusing, ya Allah Subhanahu wa taala berikan ketenangan batin. Ini kalau kita ikhlas ketika melepaskan almarhum Bapak kita Sherman, ridho kepada Allah dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila kita tidak menerima sesuatu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu sekalian, maka musibah itu bisa menjadi dua. Menjadi dua musibah itu. Ya jadi mana? Sana. Pertama, musibah yang kita alami, hal-hal yang tidak mengembirakan, hal yang tidak menyenangkan, ini namanya musibah. Karena dia tidak ikhlas, tidak ridho, maka pahala musibah tadi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang tidak baik itu juga namanya musibah. Jadi musibah menjadi dua apabila tidak mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada istri almarhum, dua orang anak ya, anak yang tua insya Allah ceritanya negara lagi dari wisuda. Mudah-mudahan sukses, tidak ada halangan dan rintangan. Anak yang kedua yang lanang informasinya sedang pengurusan syarat untuk tes TNI ya. Mudah-mudahan kita doakan sukses, apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian jemaah taziah dan tasliyah rahimakumullah. Kehidupan kita dunia ini Bapak Ibu sekalian, kita akan mengalami galau yang namanya kematian. Tergantung menjadi amal kita masing-masing. Karena di akhir hayat seseorang itu hanya dua. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan derajat. Pertama husnul khotimah dan ada yang su'il khotimah. Mati yang menyenangkan, mati yang mengembirakan, ada yang mati tidak menyenangkan. Ya. Dalam maka kita dituntun ketika akan meninggal ya, dalam dumap misalnya kena mati, anak datang, cucu datang. Kalau tidak meninggal itu seorang istri, laki di samping ya. Apa tujuan kita? Mentalkinkan, menuntun
dengan kalimat la ilaha illallah. Sibuk misalnya anak tiga, yang seorang jadi akap sampai tengah hari, yang seorang lagi yang tengah hari sampai petang, yang petang sampai malam terus berdiri. Apa tujuannya? Apabila di akhir hayatnya, ketika dia meninggal, mengucapkan la ilaha illallah, dakhulil jannah, surga. Pak, nyebut Pak, la ilaha illallah. Boleh enam, bisa dikenal. Nah itu, nido nyambung namanya itu. Kalau kita tuntun kemudian dia diam Bapak Ibu sekalian, mulutnya nido ngiciak, nido malas, tapi matanya nggak kepucuak. Itu nyambung. Nengang artinya tuh. Kalau dia nginak ke atas ya. Dan maka kita terus mendampingi itu Bapak Ibu sekalian. Karena supaya ketika akhir hayatnya dia mendapat husnul khotimah, mati yang baik, mati yang menyenangkan. Ketika meninggal seseorang itu apa yang sudah lakukan oleh anak-anaknya, ya, yang padik itu adalah keluarga terdekat. Kalau yang meninggal seorang ibu, maka laki dan anak cucunya yang mengurus fardu kifayah, itu yang bagus. Mengharapkan ke kiblat, langkah pertama. Di mana mengharapkan kiblat? Ketinggian dihadap ke kiblat. Kalau kiblat di situ, berarti ketinggian di situ. Sampai ditutup. Ya, ini sebagai penghormatan anak kepada yang meninggal. Ya. Ketika itu dimandikan. Ketika dimandikan Bapak Ibu sekalian, maka roh orang yang meninggal itu dibatak malaikat salsail namanya menghadap Allah Subhanahu wa taala waktu kadang dimandikan. Kemana salsail? Pada ilmu ini, ya pada nyanaan aja. Beliau seorang. Seminggu Jumat ni dah pernah tinggal, takziah ni dah pernah absen. Nah, yuk dia batak ke Ilian. Apa Ilian itu adalah badah yang tinggi. Ya. Kemudian waktu selesai memandikan, lalu dibungkus dan disolatkan Bapak Ibu sekalian. Roh saat itu belum dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke makam, pas dibakar dikembalikan. Waktu tidak dimasukkan ke liang, diambil lagi oleh Allah. Ketika masuk liang, lah ditimbun, sampai dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala roh kita tadi ke jasad. Kita lihat ya. Itulah maka ketika kita udim menimbun ya, kita dianjurkan bertegak negal untuk memberikan penghormatan ya kepada mayat itu. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, prosesnya sampai dikembalikan roh tadi kepada jasad, datanglah Munkar dan Nakir. Pernah Nabi kita Muhammad SAW waktu Isra dan Mi'raj melihat bentuk yang sesungguhnya Munkar dan Nakir besar tinggi. Tapi bukan elok aku ni. Aku ni mana leo. Besar tinggi, gigi runcing, kuku runcing, suaranya elok alilitan menggegar. Suara Munkar dan Nakir. Duduk. Ujian. Duduk si mayat tadi. Siapa kapan? Ya kumpulan bin Pulan. Sebelum datang Munkar dan Nakir tadi Bapak Ibu sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus satu malaikat juga ya kepada akan menanyai semayat untuk menanyui sebelum datang Munkar dan Nakir. Apa kata malaikat tadi? Catat. Ya lo mana aku catat tau sanu. Kertas ini dah ada. Pena ini dah ada. Kertas capi kekan kapan. Ya penau tunjuk kapan. Tintau eliu kapan. Lado kertas, lado pena, lado tinta, catat tentang amal baik. Nerapas dia. Nulungi jemaah, sedekah, silaturahmi kan. Nerapas itu.
sembahyang sudah pernah tinggal, sembahyang sunat pulau. Ketika dia waktu yang amal-amal buruk, maluan, catat ketua bakat. Jadi Allah Subhanahu wa taala dipaksa, akhirnya Bapak Ibu sekalian dicatat amal baik dan buruk, dan kertas tadi, kain kapan tadi dilipatlah sampai digantungkan ke dianya. Baru sampailah malaikat munkar dan nakir. Marubuka nanyo sebetulnya kamu Allah 100, sebut Nabi kamu Muhammad bin Abdullah 100, di mana kiblat kamu ke Betul 100, jadi kitab kamu Al-Quran 100. Lancar. Ketika lancar kita ditanya oleh Mulka dan Nakir, nanyo lagi. Mulka dan Nakir, coba sekali lagi sanu, aku belum puas nian. Mulka masuk kita, ngulang lagi tanya. Dan lancar. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, dan selamat ketua Mulka dan Nakir, kau adalah penghuni surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tato Mulka dan pergi, sampai berhembuslah angin jadi surga ke makam itu, ke kuburnya. Akhirnya dia tekan tua. Tidurlah kamu, kata Mulka dan Nakir, seperti pengantin baru. Tidur. Ini yang namanya nikmat kubur Bapak Ibu sekalian. Jadi proses seseorang itu apabila amal dunia ini banyak, sedekah akan ngantini, sholat akan ngantini, Al-Quran akan meluk dia, ya, dipeluk kita oleh Al-Quran ini. Itu pokok perlu Bapak Ibu sekalian, kita senantiasa merutinitaskan membaca Al-Quran. Ujung maghrib saing, di depan saya 3 ayat, di depan 3 ayat 2 ayat, di depan 3 ayat seayat paling nedo. Di 20 dak ayat, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Masih dapat pahala itu. Artinya yakinlah Bapak Ibu sekalian, yang akan memberikan syafaat kelak waktu kita meninggal bukan hanya Rasul, bukan, termasuk Al-Quran yang kita baca setiap hari, ya, akan memberikan pertolongan, memberikan pembelaan, memberikan syafaat kepada orang senantiasa membacanya. Kau banyaklah kita baca Al-Quran. HP kita lah ada galau dan duduk baca Al-Quran. Pernah diceritakan Bapak Ibu sekalian, seorang bapak yang mohon maaf banyak dosa, ya. Jadi anak ini orang yang soleh. Dia berjualan, jualan manisan dia ke pekan. Sebelum datang pembeli, dia buka HP, baca Al-Quran. Diniatkan pahala baca Al-Quran tadi disedekahkan ke bapak. Ngulang lagi terus menerus. Jadi dosa bapak tadi ibarat kalau dibabkan jadi 5 bab, jadi 4 bab, turun lagi 3 bab, 2 bab, akhirnya habis. Ya, karena sedekah jadi anak tadi, ya, yang soleh mensedekahkan daripada baca Al-Quran. Begitu juga kita Bapak Ibu sekalian, banyak berapa dosa orang tua kita apabila anak itu terus menerus mengirimkan pahala-pahala, ya, kepada orang tua kita, maka dosa-dosanya akan habis, ya. Ini harus kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Ini tanda bakti kita kepada orang tua. Misal seorang anak itu durhaka kepada orang tua, jadi mulai hidup balak terus, ribut terus anak dengan bapak misalkan. Nah, belago kadang-kadang, usir-mengusir, sampai bapaknya meninggal, dia masih ada dendam, bisa dengan bapak. Ini banyak terjadi. Apabila itu terjadi Bapak Ibu sekalian, bagaimana caranya supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka anak itu senantiasa berbuat baik kepada bapak tadi yang telah meninggal. Bagaimana cara berbuat baik? Yasinan, tahlilan, kemudian berdoa, bersedekah, maka kelak akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak yang berbakti kepada orang tua. Apabila sudah ditentukan oleh Allah si anak berbakti kepada orang tua,
ya kita termasuk dalam surga. Ini cara kita apabila seorang anak tadi sampai bapak meninggal masih berdendaman, belagu manjang. Nah, itu jalan keluarnya, banyaklah berdoa. Bapak sekalian jemaah taziah dan tasliyah rahimakumullah. Ketika lah tidur, si mayat tadi dalam kubur, Bapak Ibu sekalian, mendapat nikmat kubur, ya, mendapatkan tamtaman surga. Inilah yang namanya nikmat kubur dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan bangun kalau sampai hari kiamat. Ya. Dan ngelagau Bapak Ibu sekalian orang yang jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupannya, biar mada. Karena kita belum keluar berapa tahun, berapa ribu tahun kita berada di kubur ini kalau walau-walau disawab. Jadi umur di dunia, elok aku begini misalnya meninggal 150 tahun misalnya, kita kapal jadi belakang kau misalnya dia akhir jadi mulai Nabi Adam sampai berapa ribu tahun, artinya legal nianan kita dunia dan lama lah kita di alam barzah, alam penantian. Alam pertama di akhirat adalah alam barzah sebelum melanjutkan 12 rute perjalanan lagi sampai kita ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka banyak-banyaklah kita batak bekal dalam hidup ini. Yang pertama, ya sholat. Ini merupakan perintah. Orang yang melanggar perintah, dosanya belum besar, yang melanggar. Tapi orang yang tidak melaksanakan perintah, ini yang paling besar. Kita melanggar misalnya kan, besarnya. Tapi orang yang melanggar perintah, ini yang besar. Ya sholat perintah, di depan saya duduk. Boleh, di depan saya boleh. Miring. Di depan saya miring, mayang. Mau ke pucuk, pakai isyarat. Pakai isyarat nanti ke mata. Allahu Akbar, ke mata. Sami Allah al-Manabidah, ke mata. Kalau lah duduk ni dendak duduk, bertegak sedut, miring ni dendak, jam ke mata ni dendak, nah itu lah udim itu. Ajung ke Pak Imam, gugur ke beduk, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita sembahyangkan, selesai. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Salat yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita. Ya kita dapat untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini baca saling tolong Bapak Ibu sekalian, dia ambil akhir kalau di dunia ini ini ada buat baca pinjam dan buat tanci baca ngutang di dunia. Di akhirat kita tidak baca nafsi. Ya. Dia saling tolong menolong. Apalagi kita lah tua-tua ini umur lah 70 ke atas Bapak Ibu sekalian. Itu tidak ada lagi yang namanya cinta, tidak ada lagi. Tidak ada yang ada rahmah, kasih dan sayang. Kalau cinta-cintaan ini umur 20, 30, 40, itu papa, mama, di mana beb, misalnya kan, beb itu kan, itu. Tapi kalau umur 70 tidak gitu. Di doa dulu cita-cita yang ada tuh rahmah, kasih dan sayang lagi. Contoh misal kata Datuk tuh Datuk ini letak nianan jadi nyudas sawit tadi. Jadi mana tuh ya tuh luhur kudai keting Datuk ni. Maro tuh kata nenek. Pergi nenek ngambil minyak manis di belakang. Diurutlah keting Datuk ni. Apa kata Datuk? I love you nek. Ya. Batas itu apa Bapak Ibu sekalian? Mulai tua ni kan. Artinya Bapak Ibu sekalian, solat merupakan induknya ibadah. Awaluma yuhasibul makkiyah ma'asolah, fain saluat saru amali, fain pasarat saru amal. Amal yang pertama ditanya keluar ya adalah solat. Kalau solatnya baik, solatnya sempurna, apakah baik dan sempurna juga ibadah-ibadah yang lain. Karena solat merupakan induknya ibadah. Bahkan ancaman Nabi kita Muhammad SAW, orang yang meninggalkan solat, Al-adulazi bainana wa bainahumus salah, faman tarokah faqad kafar. Orang yang meninggalkan sholat, dia menghendaki untuk dipanggil kafir. Suku kita di rendah itu. Sila kedai, ngopi, misalnya kata kita kan. Ya dia kata apa? Dia lama tu gitu. Tapi begitulah kata Nabi Muhammad SAW,
orang yang meninggalkan sholat itu menghendaki dia dipanggil kafir. Ya mudah-mudahan kita nidol itu. Karena sholat yang kita lakukan adalah kembali ke begitu. Begitu juga kita melaksanakan sholat duha misalnya ibu sekalian. Ya. Duha ini untuk mensedekahi daripada 360 sendi kita. Niat kita. Bukan nak minta kita kayu, bukan. Ya. Sholat tahajud itu pula. Bukan kita nak minta sesuatu, misalnya tolong aku tidak mutasi misalnya tetap menjadi kepala dinas, ya kan? Kadang-kadang kita salah niat, lah dapat dikabulkan oleh Allah kepala dinas, udah itu lagi sebelum tahajud. Pada merdu, ini salah niat kamu itu. Tahu? Yang pada itu adalah niat kita melaksanakan sholat tahajud untuk menambahi pahala di siang tadi. Kita melaksanakan sholat sunat rawatib seperti qobliyah, ba'diyah atau sholat sunat duha untuk bersedekah kepada 360 ruas tulang kita. Pernah aku sampaikan kalau di Bungoma sampai ini Bapak Ibu sekalian, ya kita teringat dengan sahabat Rasul namanya Abu Sar. Abu Sar ini adalah orang yang tidak pernah meninggalkan sholat duha, tidak pernah meninggalkan sholat tahajud dan sedekahnya luar biasa. Dan di akhir hayatnya dalam keadaan miskin nianan, didoa-doa kain kapan waktu dia akan meninggal. Padahal dia ahli sholat sunat duha. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus ya para malaikat untuk memberikan kain kapan. Artinya Bapak Ibu sekalian, kita berusaha untuk tidak pernah meninggalkan sholat. Karena luar biasa dosa seorang bapak ya, apabila dia tidak menjadi pemimpin yang baik. Akan kembali kepada dia apabila hidup ada bimbingan. Tapi kalau ada bimbingan, jangan lupa kalau di Bengkulu kelo semayang, bak. Tapi bak ni dah semayang, ya diri bak je. Ambil 72 ini lepas ini kita ni. Tapi kalau kita terus menerus nyuruh anak kita berbuat baik, termasuk nyuruh bini kita berbuat baik, tapi nido melaksanakan itu bukan lagi balik ke mama, balik ke nyotulah. Artinya Bapak Ibu sekalian saling nasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Bapak Ibu sekalian jamaah tasya dan tasir rahimakumullah. Almarhum ini diawali dengan bidapan, mudah-mudahan atas ujian yang Allah Subhanahu wa taala ajukan almarhum diuji dengan hidapan. Ini proses dalam penghapusan dosa almarhum. Ya. Semoga dia ketika diuji dengan bidapan mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala sabar dan takut, insyaallah. Ya, maka dosanya akan terhapus seperti gugurnya daun jadi tangkai. Bisa jadi almarhum ini, Bapak kita Herman ini meninggalkan kita ini ada dosa dan noda. Amin. Allahumma amin. Bagus sekalian jamaah tasya dan tarsiyah rahimakumullah, dan terakhir kepada keluarga besar yang ditinggalkan almarhum ya, istri dan anak-anak. Jadi anak-anak ini belum ada yang bertunangan, teruskan semangat ya untuk melaksanakan perjuangan seorang bapak. Ya, jangan lemah. Ya, jangan menjadikan kita dengan meninggalnya almarhum ini jadi patah semangat. Jangan teruskan, gapailah cita-citamu setinggi langit. Ya, nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan terus mengabulkan. Begitu juga seorang istri tanda cinta dengan sang suami, tanda sayang dengan sang suami, ya banyaklah berbuat baik dan berdoa serta bersedekah untuk almarhum. Ada duit kita dikit, sedekahkan untuk almarhum. Udim tu mengajak yasinan, ini bukan sedekah. Karena sedekah yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila yang meninggal Bapak Ibu sekalian, kata Rasul hanya dua. Pertama, sedekah Al-Quran, pahala baca Al-Quran, dan yang kedua adalah sedekah memberi minum. Ini yang kita lakukan ada namanya yasinan. Jadi pemimpin yasin mengajak para jamaah pahala baca yasin kita sedekahkan kepada almarhum atau almarhumah. Ya. Yang kedua, udim itu apa? Minuman. Ini juga merupakan sedekah ya untuk almarhum. Terlihat kedemikian. Bapak sekalian jamaah tasya dan tasir rahimakumullah,
Mudah-mudahan kita yang hadir ini merupakan tazkirat, ini merupakan nasihat yang diam agar kita lebih meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa semoga keluarga yang ditinggalkan almarhum ini senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Kemudian terus menerus untuk berjuang, istrinya jangan patah semangat ya. Mudah-mudahan di balik musibah ini Allah Subhanahu wa taala akan mengganti yang lebih pandai lagi hikmah di belakang itu ya. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian jemaah takziah yang saya hormati, mari kita berdoa. Di akhir ceramah ini kita khususkan kepada almarhum dan umumnya kepada kita sekalian yang sempat hadir pada saat ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ila Bapak Suherman bin Selamat Kismoyo birahmatika ya arhamar rahimin. Lahumul al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu alal mursalin wa ala alihi washabi rasulillah ya jamain. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya rabbal alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma fir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Khususon almarhum Bapak Suherman bin Selamat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lahu warhamhu wa afihi wa qanhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taqina ba'da waghfir lana wa lahu. Ya Allah biha, ya Allah biha bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha bi husnil khatimah. Allahumma ya Allah, ampuni seluruh dosa-dosa almarhum ni ya Allah, dan terimalah seluruh amaliyahnya ketika di dunia ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah amaliyah di dunia, baca salatnya ya Allah, puasanya ya Allah, sedekahnya ya Allah, dan ibadah-ibadah yang lain ya Allah, agar senantiasa menemani almarhum di alam barzah ya Allah, alam kubur ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikan kubur almarhum ini sejauh mata memandang ya Allah. Luaskan kuburnya ya Allah, berilah nikmat kubur jauh dari asap kubur ya Allah, dan jadi kuburnya taman surga ya Allah, dan pada akhirnya ya Allah masukkan almarhumnya ke dalam surga Firdaus semua ya Allah. Allahumma ya Allah, berilah kesabaran istri yang ditinggalkan dua orang anak ya Allah, agar senantiasa mengembalikan kepadamu dengan ridho, ikhlas melepaskan almarhum ni ya Allah, mendoakan di setiap waktu untuk almarhum ya Allah, berbuat baik untuk almarhum ya Allah, bersedekah untuk almarhum ya Allah. Berilah ya Allah keluarga ini akan senantiasa melaksanakan perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, dan tunjuki kami semua yang hadir pada saat ini ya Allah jalan yang lurus ya Allah. Andai kata kami berpijak di atasnya ya Allah, tidaklah akan tersesat selama-lamanya ya Allah. Rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum subul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.